Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله اللهم صل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العلية وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
الحمد لله وسعت رحمته وتعالت قدرته وتجلت عظمته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan tambahan rindu ke dalam kalbu kita, rindu ingin segera bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan, bulan yang Allah pilih khusus untuk umat yang beriman padanya. Pada bulan Ramadan, umat yang beriman mewujudkan bukti keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah. Tidak mungkin seseorang dapat dinyatakan melaksanakan ibadah saum tanpa keikhlasan. Tentunya keikhlasan tersebut akan berdampak dalam kehidupan selanjutnya bila memang dimanfaatkan dalam amal soleh yang berkesinambungan. Tidak hanya sebatas bulan Ramadan selesai juga ikhlas. Keikhlasan sangat sulit untuk dibuktikan dalam kehidupan walaupun gampang diucapkan. Setiap ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila memang terpenuhi dua syarat. Syarat pertama ikhlas semata-mata mencari ridha Allah, dan syarat kedua sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Memperhatikan keikhlasan para pendahulu kita dihubungkan dengan keikhlasan kita sangat penting bagi kita untuk melakukan evaluasi. Bagaimana kehidupan para nabi terdahulu sampai para sahabat, para ulama salihin. Apabila mereka melaksanakan ibadah, mereka merasakan betul masih jauh untuk mencapai tingkatan yang sebenarnya, dan itu salah satu bukti tanda keikhlasan dimiliki oleh mereka. Para ulama menegaskan antara lain tanda ikhlas adalah ayyakhafa minasyuhrati wal intisari sid. Di antara tanda ikhlas adalah orang yang senantiasa merasakan khawatir kalau dirinya menjadi orang yang populer, tidak mampu mempertahankan popularitasnya untuk keimanan, tidak mampu mewujudkan memanfaatkan popularitasnya untuk keimanan, keikhlasan, ibadah kepada Allah. Dan tanda ikhlas yang lainnya adalah senantiasa memandang dirinya sebagai orang yang senantiasa lalai, tidak mampu beribadah dengan benar. Ayyattahima nafsahu bittaqsir wal imhal fi jambillah. Dan kalau kita perhatikan para pendahulu kita, dari mulai sejak zaman Nabi Ibrahim sampai nabi-nabi berikutnya, senantiasa memandang dirinya belum mampu melaksanakan ibadah dengan benar. Sampai sekian banyak para ulama berikutnya juga senantiasa menuduh dirinya sebagai orang yang belum mampu mencapai derajat yang diharapkan, yaitu derajat al-muttaqin. Ketika kita mendengar kalimat la'allakum tattaqun, mari kita bertanya,
Apakah kita sudah termasuk golongan yang mencapai derajat tatakun? Kehidupan Rasulullah SAW yang paling utama kita jadikan sebagai teladan. Sekali waktu beliau melaksanakan ibadah solat di malam hari, disaksikan oleh sang istri yang paling beliau cintai. Sejak awal Rasulullah SAW mengungkapkan takbiratul ihram, kelihatan badannya gemetar. Selesai solat kelihatan wajahnya penuh dengan air mata, membuat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Lima sana'ta hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Apa yang membuat engkau menangis seperti ini wahai Rasulullah? Padahal engkau sudah dijamin bersih dari dosa, dosa yang sudah lama ataupun dosa yang akhir-akhir ini. Rasulullah menegaskan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Aku ini sedang berjuang ingin menjadi orang yang mendapatkan gelar sebagai hamba yang bersyukur. Rasul merasakan belum mencapai tingkat hamba yang bersyukur, masih dalam perjalanan berjuang untuk mencapai derajat hamba yang bersyukur. Kita lihat bagaimana sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan perintah dari Rasulullah SAW untuk menjadi imam sehubungan dengan Rasulullah sakit berat, maka tentunya Abu Bakar juga kaget, dan Aisyah radhiyallahu anha mendekat kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'al Qur'an ghalabahul buka." Ya Rasulullah, engkau tahu Abu Bakar ini kalbunya sangat lembut. Kalau dia membaca Al-Quran yang terdengar oleh makmum nanti banyak nangis bagaimana? Maka Rasul bersabda, "Muruhu fal yusalli." Sudah, Abu Bakar saja yang jadi imam. Apa yang membuat Abu Bakar sering menangis kalau membaca atau mendengar Al-Quran? Merasa masih jauh untuk mencapai derajat muttaqin, merasa masih dekat dengan siksa Allah. Itulah tanda-tanda orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada satu saat beliau melakukan perjalanan sebagai pemimpin, ingin mengetahui keadaan rakyat. Di tengah perjalanan terdengar suara Al-Quran dibacakan seorang hamba yang sedang melaksanakan qiyamul lail. Dibacakannya surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal mahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Pas tiba ayat ini dibacakan, Umar bin Khattab radhiyallahu an menghentikan perjalanannya. Turunlah beliau dari kendaraannya, kendaraan seekor himar. Lalu beliau duduk menyandar ke satu pohon dan menangis terseduh-seduh. Napas terengah-engah dia berkata, "Qasamun wa rabbil Ka'bah, innahu lahaq." Apa yang membuat beliau menangis? Ayat menegaskan, "Inna 'adzaba rabbika lawaqi'." Sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi. Tidak mungkin ada seorang pun yang mampu membela. Umar langsung merespon dengan kalimat, "Demi zat yang menguasai hamba, demi zat yang mengurus Ka'bah, wa rabbil Ka'bah, innahu lahaq." Sungguh siksa Tuhanku akan menimpa diriku, dan tiada seorang pun yang mampu membela diriku. Dosa apa yang dilakukan oleh Umar sampai membuat dia menangis, merasakan seakan-akan siksa dikhususkan untuk dirinya? Itulah tanda bukti orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Semakin meningkat ketakwaan seseorang, tentunya akan semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin terasa kekuasaan Allah pada dirinya, semakin terasa pengawasan pada dirinya, dan semakin terasa juga betapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di hadapannya. Allah Maha tahu.
Dari sejak berlalunya Ramadan yang lalu sampai hari ini, siapa di antara kita yang saat ini dilihat oleh Allah paling besar dosanya? Siapa di antara kita yang dilihat oleh Allah setiap hari yang sering menyalahgunakan nikmatnya di hadapannya? Hanya Allah yang Maha tahu. Dan orang yang merasa tidak punya dosa akan bertambah dosa dengan perasaan tersebut. Karena Rasulullah menegaskan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap keturunan Adam suka berbuat salah. Dan sebaik-baik manusia bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang salah langsung bertobat. Salah bertobat lagi, salah bertobat lagi. Kita dengarkan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum melanjutkan, Umar bin Khattab setelah itu dia menangis di tempat tersebut dan dia maksa akan pulang. Setibanya di rumah, beliau sakit demam. Ingat kepada ancaman ayat yang menegaskan inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada satu saat sore hari dia membaca masa lalunya, meneropong masa mendatang. Tiba-tiba dia megang jenggotnya sambil menangis dan berkata, ya dunia, hurri ghairi, ali ta'radti am ilayya tashawwaqt, bayantuki thalathan la raja'ta fiha, fa umruki qasir wa khataruki haqir, ahin min qillati zad wa bu'di safar wa wa'thati tariq. Wahai kehidupan dunia, jangan kau tipu aku, jangan kau rayu aku. Sudah aku cerai engkau bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Kehidupanmu sebentar nian, derajatmu sangat hina. Aku sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh, memerlukan bekal yang sangat banyak. Hingga saat ini aku belum punya bekal untuk menghadapi masa depan. Tingkat Ali bin Abi Thalib merasakan belum punya bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Walaupun Ramadan tinggal beberapa jam lagi, tapi tidak seorang pun dari kita yang punya bukti akan hidup sampai besok. Bekal apa kira-kira yang akan kita bawa untuk mengisi kehidupan di masa mendatang? Sungguh Allah Maha tahu kelakuan kita di masa lalu. Dan sekarang sudah mendekati Ramadan, kita berharap kerinduan yang tertanam dalam kalbu kita saat ini tercatat di hadapan Allah, sehingga kita termasuk orang yang mengharapkan ingin mendapatkan nikmat ibadah pada bulan Ramadan. Hamba-hamba Allah, hanya kepada Allah kita berharap. Semoga Allah berikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Ghafarallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya Allah yang Maha tahu berapa lama lagi kita bisa mengucapkan kalimat tauhid. Berapa lama lagi kita dapat melaksanakan ibadah salat. Hanya Allah yang Maha tahu di mana dan kapan kita akan kedatangan ajal. Dimanapun, kapanpun ajal menjemput kita, kita berharap jangan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kecuali diiringi dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kecuali dengan meraih nikmat husnul khatimah.
Ramadan tidak lama lagi akan tiba. Betapa penting bagi kita untuk meningkatkan keikhlasan, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah saum adalah merupakan ibadah yang membuktikan bahwa umat Islam memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kekuatan umat Islam, kekuatan yang muncul karena memang merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai anak kecil sekalipun saat melaksanakan ibadah saum, dia merasa dilihat oleh Allah. Tidak makan dan tidak minum, walaupun bisa saja pura-pura, tapi ternyata sekian banyak anak-anak yang mampu melaksanakan ibadah. Tentunya bila orang-orang yang membenci agama Islam dengan datangnya Ramadan mereka bimbang gelisah, sangat dipahami. Karena dengan bulan Ramadan umat Islam mampu membuktikan di hadapan dunia sebagai umat yang paling bersatu, umat yang paling mampu menguasai hawa nafsu, umat yang paling mampu mempersatukan umat setiap malam, memenuhi semua masjid. Dan sampai sebulan penuh tempat ibadah diisi oleh umat Islam. Adakah agama lain yang mampu mengumpulkan umatnya setiap malam bertemu dalam satu bulan? Alhamdulillah, kita diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi nikmat akidah tauhid. Dan tentunya inilah kenikmatan yang tak terukur, tidak dapat dihitung, dan bukan hasil usaha, bukan warisan, tapi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak mungkin dapat kita pelihara dengan akal kita, dengan harta kita. Hanya kekuasaan Allah, hanya taufik hidayah dari Allah kita dapat memelihara nikmat iman ini. Maka dengan demikian sangat penting bagi kita untuk memohon kepadanya agar Allah tetapkan dalam kalbu kita nikmat istiqamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, karena karunia-Mu kami tiba di penghujung bulan Sya'ban menyambut bulan Ramadan. Rabbana ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu kelakuan kami di masa lalu. Sering sekali kami menyalahgunakan nikmat-Mu di hadapan Engkau. Hingga saat ini kami masih menyadari betapa kotornya diri kami akan memasuki bulan suci. Rabbana ya ilahana ya Tuhan kami mohon ya Allah, walaupun kami masih dalam badan kotor, Kau berikan kepada kami kenikmatan menikmati bulan suci ya Allah. Karena itu ya Rabbana, hapuskan semua dosa kami, hapuskan semua kesalahan kami. Berikan kepada kami ya Allah nikmat hidup dengan bulan Ramadan melalui ibadah saum, tilawatil Quran, qiyamul lail dan amal ibadah yang lainnya. Rabbana ya ilahna ya Tuhan kami, berikan pula ya Allah ampunan rahmat kepada kedua orang tua kami. Di antara kami ada yang masih ada orang tuanya dan ada yang sudah meninggal. Rabbana ya Karim, pertemukan kami dengan mereka di akhirat dalam surga-Mu ya Allah. Kami mohon ya Rabbana, jangan Kau biarkan kami di akhirat melihat orang tua dalam siksa-Mu. Dan pertemukan dalam surga-Mu ya Allah kami dengan semua anggota keluarga kami di bawah naungan dan ridha-Mu. Pertemukan kami Allah dengan Rasul-Mu ya Allah, dan dengan para ahli ibadah, para ahli saum, ahli Ramadan, ahli Al-Quran. Rabbana ya ilahana, Engkau Maha tahu keadaan negeri kami. Ya Allah, berikan hidayah taufik-Mu kepada kami dan kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat mengantarkan rakyat menuju ridha-Mu ya Rahman. Dan di masa-masa mendatang ya Allah, tidak lama lagi akan juga pemilihan pemimpin bagi kami. Ya Allah, jangan Engkau serahkan negeri ini kecuali kepada orang yang taat pada-Mu.
Jangan Engkau biarkan kami dipimpin kecuali oleh orang yang ahli sujud, ahli ruku, ahli Al-Quran. Ilahana ya Tuhan kami, jadikan ya Allah keluarga kami dan anak-anak kami menjadi hamba-hamba yang saleh ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'ud du'a. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma arzuqna ya Allah al-qiyam wal-siyam wa tilawat al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkaruna wa la dhikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.